Nama saya Bu Khomsatun dari TPQ Nurul Iman Manju. Mula-mula kita akan niat mengajar ngaji lillahi ta'ala tanpa pamrih apapun. Terus sekarang kon dapat bisa roh. Cepet habis. Mboten maksudnya awalnya kita takut kok malah gak ikhlas. Iya, khawatirnya dengan itu jadi ndak ikhlas. Nggih, terus cara pahalane barang cara ngoten berkurang, terus niat kita bagaimana bisa sempurna kembali ngoten loh. Baik. Sampun matur suwun. Masya Allah Ibu Khomsatun, saya jawab dulu ya. Baik. Bayaran itu tidak mengurangi ikhlas kalau memang tujuan utama panjenengan sanes bayarannya niku wau. Selama tujuan awal panjenengan niku mengajar ikhlas karena Allah, mendidik anak-anak untuk bisa baca Al-Quran, menjadikan mereka apal dan ngerti surat-surat Al-Quran, maka apa yang panjenengan dapat dari pekerjaan itu bukan tidak ikhlas. Itu tidak ada kaitannya dengan ikhlas atau tidak ikhlas. Karena kalau ikhlas itu urusan hati antara panjenengan dengan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau lah nanti urusan hati wis ikhlas banget, kalian Gusti Allah disukani bonus enten bisyaroe, lah itu namanya bonus dunia, insya Allah mboten ngurangi pahala akhirat. Nggih? Yang penting tujuan utama bukan itu. Tujuan utama ngajar ngaji lillahi ta'ala. Wong yang panjenengan dapat lho Bu, ndak sebanding dengan perjuangan panjenengan. Betul. Yang menjadikan harta itu terjaga kesolihan orang tua. Maka panjenengan, saya sama, ibu-ibu sama. Kalau sudah punya anak mau maksiat pikir 1.000.000 kali. Kalau sudah punya rumah tangga, punya anak mau maksiat pikir 1.000.000 kali. Kenapa? Pasti ada pengaruhnya buat anak kita. Ada dalam ucapan salah seorang salaf, salah satunya apa? Atharu ma'siyatillah. Di dalam kitab yang lain min akhlaqis salaf disebutkan begini, kuntu a'sillaha ta'ala, aku ini pernah bermaksiat kepada Allah. Fawajadtu atharaha, seketika itu saya langsung ngelihat dampak negatifnya fi khuluqi imraati wa dabbati. Langsung kelihatan dampak buruknya pada pasanganku dan kendaraanku. Langsung kontan. Jadi dampak maksiat itu jelek. Apalagi kalau sudah punya anak, hati-hati. Tirakat Pak. Wis duwe anak itu apa? Tirakat. Jangan kamu cintai anak saya, cukup kasihani dia. Jangan sekedar dicintai, karena cinta itu bisa pudar. Tapi kasihani dia. Dia perempuan yang bakal jauh dari orang tua. Dia perempuan yang bakal mengabdi kepada suaminya. Dia perempuan yang bakal repot ngurus rumah tangga dan anaknya. Dia perempuan yang akan mencurahkan semua waktu yang dia miliki untukmu dan untuk anak-anakmu. Maka cukup apa? Kasihani dia. Dan itu yang sekarang nampaknya hilang. Bahwa sebenarnya yang paling lebih tinggi dari cinta itu justru malah kasihan. Betul. Itulah mawaddah warahmah. Rahmah itu salah satu di antara pemaknaannya adalah rasa iba. Bagaimana enggak tega ketika pasangan kita merasa tidak nyaman, tersakiti. Mendidik anak dengan penuh kesabaran. Hendaklah seorang ibu tidak terlalu sering meluapkan amanah. Ingat kalimatnya, tidak terlalu sering. Dan tolong ibu-ibu fahami. Kalau suami marah kepada anak, Anda jangan sok-sokan menyalahkan suami ketika marah kepada anak di depan anak tersebut. Nanti dianggap apa? Enakan be ibu, bapak lo ngamuan, ibu mbelani. Jangan. Kalau memang anak salah dan bapak memarahi, ibu harus apa? Diam. Kalau anak datang ke Anda, tenangkan, bilang, ya sudah, memang kamu salah kok. Jadi kalau bapakmu menghukum, ya memang pantas. Dan begitupun sebaliknya ya. Kalau ibu sedang memarahi anak, bapak jangan bilang gini, loh kan, memang enak sama bapak kan, ngapain sama ibu mau marah, tok nggak pernah ngasih uang. Ini tak kasih. Jangan terlalu sering marah ya. Kenapa? Nanti anak itu ya jiwanya terganggu. Ibu-ibu tahu enggak salah satu sebab anak itu menjadi pembohong apa? Salah satunya karena takut kemarahan orang tua. Akhirnya dia mikir, saya kalau jujur bakal dimarahi, mendingan saya bohong. Dia enggak ngerti di zaman itu, di saat itu, di usia itu, bahwa bohong itu lebih bahaya dibanding marahnya orang tua. Tapi kan dia belum ngerti. Akhirnya dia terbiasa lama-lama jadi
pembohong. Nak, jujur aja, enggak apa-apa. Daripada kamu bohong. Hendaknya seorang ibu tidak terlalu sering meluapkan kemarahan di hadapan anak, tidak meninggikan suara ketika berbicara dengan anak atau membentak mereka hingga terdengar keluar rumah. Yo, kalaupun sesekali ya dimaafkan lah ya, karena namanya ibu kan terkadang sudah nahan, berusaha sabar, tapi kalau terlalu sering nanti apa? Menjadikan anaknya merasa ibunya kok jahat. Jangan terlalu sering marah ya. Kenapa? Nanti anak itu ya jiwanya terganggu. Dan anak kalau terlalu sering dimarahi, akhirnya anak itu tidak berani terus terang sama orang tuanya. Kenapa? Karena takut dimarahi. Tidak boleh mengizinkan kepada anak sesuatu yang oleh bapaknya dilarang. Misalkan bapaknya bilang maghrib sampai isya ndak boleh pakai handphone. Ternyata bapaknya pas maghrib dan isya itu karena macet belum sampai di rumah. Anaknya lah kok terus-terusan, ibunya bilang ya wes selama bapakmu belum datang ya. Nanti kalau bapakmu datang cepet-cepet disembunyikan. Itu ndak boleh. Jadi apa yang dilarang oleh bapak jangan sampai ibu mengizinkan. Ini loh kadang-kadang yang masalah di situ. Apalagi kalau masih tinggal bersama orang tua. Terus kita sudah punya anak. Masya Allah, perjuangan berat. Kita bilang gini, nak, nggak boleh makan es krim kecuali seminggu maksimal 2 kali. Ibu itu kok mburi ngomong, alah, kon biyen do sedino tak tukono ping 3 ya rapopo. Jangan teman-teman be anak, kon biyen ya rapopo lah. Nah jangan, kenapa? Biar anak apa? Ada bapak, tidak ada bapak, dia merasa tetap perlu menjalankan aturan. Harus jujur. Kufur terhadap kebaikan suami. Kufur di sini apa? Tidak pandai berterima kasih. Suami itu tentu senang, Bu. Kalau kemudian panjenengan itu diberi sesuatu, kemudian panjenengan itu matur suwun. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih mas. Mudah-mudahan rezekimu sama Allah ditambah, badanmu sama Allah disehatkan, kamu dijaga dari semua keburukan, dijaga dari itu, senang, terobsesi sehingga merasa dia kepingin apa? Kepingin memberi lagi karena istrinya itu istri yang pandai berterima. Dan salah satu bentuk terima kasih kepada suami itu apa? Anda balik itu pada poin yang B, gak boros. Jangan sampai suami kerja keras capek diberikan kepada istri, duitnya gak jelas hilangnya kemana. Nah, itu menjadikan istri tidak pandai berterima kasih. Jadi uangnya suami digesak karpe dewe sembrono. Jangan. Ini adalah perkara yang membuat Allah dan suaminya murka dan juga menjadi penyebab dirinya masuk ke dalam api neraka. Izin bertanya Ustadz, cara menyikapi istri yang toksik suka berkata-kata kasar. Apa keadaan istri kita itu tergantung kita memperlakukannya. Maka dibilang suami itu adalah tiang dan istri itu adalah bayangannya. Apabila tiangnya lurus, maka bayangannya akan lurus. Apabila tiangnya bengkok, maka bayangannya akan bengkok. Muhasabah dulu, introspeksi. Kemudian yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jangan tanggapi ucapan kotor itu dengan ucapan kotor yang sama. Tapi ucapkan kalimat-kalimat yang menyeimbangkan itu dengan zikir. Misalkan dia ngomong kotor, dia bilang subhanallah, masya Allah, astaghfirullah. Jadi dibalas dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Karena apabila keburukan itu engkau balas dengan kebaikan, seseorang yang awalnya memusuhi dirimu, Allah akan jadikan dia sangat mencintaimu. Kita kepingin istri kita kembali menjadi orang yang paling mencintai kita. Yang ketiga, tentu Anda mendidiknya dan berdoa kepada Allah untuk kebaikannya. Anda dekatkan istri Anda dengan majelis ilmu, teman-teman yang salihah, dengan tempat-tempat yang baik. Kalau kasarnya hanya secara lisan, itu mungkin masih bisa diterima. Misalkan kita sewakan soundhorek aja gimana? Kita sewain soundhorek, kita masukkan studio. Suruh ngerekam kata-kata kasarnya, nanti kita kumpulkan jadi satu kompilasi kata kasar dalam rumah tangga. Tanggung jawab kepada istri, pintu surga. Rasulullah bersabda, 1 dinar yang engkau keluarkan untuk fisabilillah, 1 dinar yang engkau keluarkan untuk fakir miskin, 1 dinar yang engkau keluarkan untuk anak yatim, dan 1 dinar yang engkau berikan untuk keluargamu. Rasulullah SAW katakan yang paling besar pahalanya 1 dinar yang engkau keluarkan untuk anak dan istrimu. Berarti kalau pahalanya paling besar, paling mengantarkan cepat masuk surga. Nah maka bayangkan rumah tangga ini yang nanti akan menyelamatkan saya dari api neraka. Kalaupun saya harus tergelincir ke neraka, ada anak yang bakal narik, ada istri yang kelak akan memberikan syafaatnya karena dia istri yang solihah. Bayangin loh, teman yang baik saja bisa mendatangkan syafaat. Lo masa istri tidak bisa? Masa suami tidak bisa? Kan begitu. Nah, maka bayangkan dia nanti yang akan nyelamatin saya ketika saya harus tergelincir ke dalam api neraka. Atau tentu harapannya ya masuk surga bang, bersama-sama. Jadikan rumah tangga itu dia merupakan anak tangga yang akan mengantarkan Anda menuju surga.
Jangan sampai acara Agustusan itu, perlombaan itu ajang untuk mempermalukan diri sendiri dan orang lain. Dan saya ingatkan untuk ibu-ibu, jangan ikut lomba yang tidak pantas untuk perempuan. Seperti lomba masak, itu salah satu lomba yang pantas buat perempuan. Tunggu dulu, dengerin lah baik-baik, jangan gampang protes. Menghias bunga, lomba yang tidak pantas buat perempuan. Mecah balon dengan perut, 2 orang surung-surungan, dan lawan tandingnya itu laki-laki. Ya katakanlah walaupun itu suami istri, tapi seperti itu kan dilihat itu tidak elok. Iya, panjat pinang ya ndak mungkin dah. Masa ada panjat pinang perempuan? Ada? Pokok lomba-lomba yang tidak pantas. Bahkan salah satu yang paling memalukan, ada seorang laki-laki dan itu nampaknya suami istri. Jadi di perutnya suami ditaleni rumput Jepang, dikasih pisang. Dan si perempuan tadi jongkok sambil ngupas pisang tadi dan cepet-cepetan menghabiskannya. Siapa yang paling cepet dia juaranya. Ini lomba apa? Semacam ini, dan yang bikin kita malu, sebagian dari pesertanya pakai jilbab. Di video, semua orang punya kamera sekarang dan nanti dipasang di status, dan saya lihat kok kayak jamaah pengajian pare.